Bismillahirrahmanirrahim. Seorang sahabat muhajirin ketika menengok orang sakit berkata, 4 perkara bagi orang yang tengah ditimpa sakit, yaitu pertama, diangkat pencatatan kalam daripadanya. Kedua, diberi pahala amal ibadah sebagaimana seperti yang biasa dilakukan ketika sehat. Ketiga, setiap dosa keluar dari ruas persendiannya. Keempat, jika mati diampuni dosanya. Demikian pula jika diberi umur panjang. Kata Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Allah menimpakan cobaan berupa penyakit kepada orang mukmin, yaitu orang yang beriman, maka malaikat di sisi kiri, yaitu malaikat Atid, penulis perbuatan buruk, dilarang menulis apapun. Dan yang di sisi kanan yaitu malaikat Raqib, penulis amal yang baik, disuruh tulislah sebaik-baik amal perbuatan bagi hambaku seperti yang dilakukan ketika sehat, karena saat ini ia belum dapat melakukannya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, penyakit panas menjelma atau berupa hitam sewaktu menimpa beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ditanya, siapakah sebenarnya kau ini? Jawabnya, Ummul Dam. Lalu apa pekerjaanmu? Makan daging dan menghisap darah, dan panasku dari uap jahanam. Katanya memohon, ya Rasulullah, tugaskanlah aku kepada kawan-kawan yang kau senangi. Kemudian ia diperintahkan kepada sahabat Ansor dan menjalarlah selama seminggu hingga mereka memohon pula kepada Rasulullah agar beliau berdoa. Maka berdoalah beliau sampai mereka sembuh. Sesudah itu beliau bersabda, selamat datang jamaah yang telah disucikan Allah sebaik-baik suci. Dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, mereka yang tengah sakit jangan dipaksa makan, minum, sebab Allah memberi makan, minum kepada mereka. Sabda beliau pula, rintihan orang yang sakit ditulis sebagai tasbih, ceritanya sebagai tahlil, bernafasnya sebagai sedekah, tidurnya adalah ibadah, dan berbolak-balik, yaitu bolak-baliknya ketika tiduran seperti perang fisabilillah, dan ditulis pula baginya sebaik-baik amal yang biasa ia lakukan di waktu sehatnya. Sabda beliau pula, orang yang dapat memperbarui mulai kembali amalnya ada 4, yaitu 1, orang yang sakit ketika ia sembuh.
2. Mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. 3. Seorang muslim yang habis yaitu pulang menunaikan sholat Jumat dengan iman dan ikhlas. 4. Orang yang menunaikan ibadah haji dengan bekal dari harta yang halal. Harta halal tahu? Sabda beliau pula 3 faktor yaitu setengah perbendaharaan ibadah atau berbakti, yaitu 1. Menyembunyikan, merahasiakan suatu penyakit. 2. Merahasiakan sedekah, yaitu tidak disiar-siarkan. 3. Merahasiakan cobaan, musibah, bala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengok Salman yang sedang menderita sakit, lalu beliau bersabda, bagimu 3 keuntungan yang diperoleh dari penderitaan ini, yaitu 1. Peringatan dari Allah, yang kedua pembersih dan penebus dosa-dosa terdahulu. 3. Dikabulkan doanya, yaitu orang sakit. Untuk itu berdoalah semaksimal mungkin, sekuat-kuatnya. Al-Faqih menjelaskan, orang sakit tidak ditulis amal pahala baginya, tetapi ditulis apa yang biasa dilakukan sewaktu sehat. Jika kebiasaannya beribadah atau beramal baik, lalu tidak bisa melakukannya akibat sakit, dan Allah mengetahui, seandainya sehat pasti ia tetap melakukan ibadah. Atau amal itu, maka baginya ditulis pahala amal tersebut, sedangkan penyakitnya tetap sebagai penebus dosa jika bertobat, tetapi jika niatnya lain, yaitu misalnya niat mengulangi laku maksiatnya, nanti jika sembuh maka sakitnya tidak dapat menebus dosanya. Dari Hasan Al-Basri, Nabi Muhammad SAW bersabda, penyakit panas adalah bagian setiap orang mukmin dari api neraka, yakni sebagai pengganti api neraka. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, Tuhanmu berfirman, demi kemenangan dan keagunganku, tidak seorang pun dikeluarkan dari dunia, sedang rahmatku baginya, kecuali segala dosanya disucikan terlebih dahulu, yakni dengan penderitaan, sakit atau sempit penghidupannya, maka jika masih ada juga dosanya, sakaratul maut diberatkan kepadanya hingga nanti ia menghadap aku, sudah bersih dosanya seperti baru lahir dari ibunya, dan sebaliknya, tidak seorang pun dikeluarkan dari dunia, sedang siksaku baginya, kecuali dibayar, yaitu kontan setiap
perbuatan baiknya, yakni dengan berbadan sehat, lapang penghidupannya, dan jika kebaikannya masih ada, belum dilunasi semuanya, maka sakaratul maut diringankan baginya hingga nanti ia menghadap aku, tiada sedikit pun kebaikan yang tersisa baginya yang berarti neraka hawiyah. Hingga nanti ia menghadap aku, tiada sedikit pun kebaikan yang tersisa baginya, yang berarti neraka hawiyah. Naudzubillah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menengok orang sakit, berarti telah masuk dalam rahmat. Ketika duduk di sampingnya, berarti telah menyelam ke dalam rahmat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bersabdalah Nabi Muhammad SAW, orang menengok orang sakit atau mengantarkan mayit jenazah bagaikan puasa di tengah perang sabilillah sehari, perbandingannya dengan hari-hari lainnya adalah 700 hari. Ada orang mengeluh di hadapan Ummu Darda. Akibat kekerasan hatinya dijawab, itu penyakit yang sangat berbahaya, tetapi cobalah kau obati dengan obat sebagai berikut. 1. Menengok kawan atau saudara yang tengah sakit. Yang kedua, mengantarkan mayit kawan atau saudara muslim. 3. Ziarah kubur. Orang itu menaati nasihat tersebut. Tidak lama kemudian sembuhlah penyakitnya dan datang kepada Ummu Darda seraya mengucapkan jazakillah khairan, mudah-mudahan Anda dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ambil kebaikannya dan kita buang keburukannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.